pada saat Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur ini selama 40 tahun, dari Nabi Yusuf mimpi sampai Nabi Yusuf bertemu lagi dengan Nabi Yakub, ini 40 tahun. Lam tajif fiha ainu Yakub, air mata Nabi Yakub tidak mengering. Jadi sampai air mata itu habis ya. Jadi Nabi Yakub ketika ditinggal Nabi Yusuf menangis terus setiap hari, mikirin Nabi Yusuf sampai air matanya ini habis, sehingga darah yang keluar dari matanya, sehingga matanya Nabi Yakub alaihissalam ini buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikmi wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Dalam malam hari ini kita meneruskan kisah surat Yusuf, sejarah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kemarin diceritakan bahwa semua saudara Nabi Yusuf rapat bermusyawarah karena kecemburuan mereka kepada Nabi Yusuf, karena merasa ayahnya lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada kepada mereka. 10 saudara Nabi Yusuf semuanya punya inisiatif menyarankan uqtulu Yusuf. Pilihan pertama agar membunuh Nabi Yusuf, atau pilihan yang kedua awitrahuhu ardon, untuk membuang Nabi Yusuf, mengasingkan di tempat yang sangat jauh. Yahlulakum wajhu abikum, dan tujuan mereka agar perhatian Nabi Yakub ayahanda mereka setelah kehilangan Nabi Yusuf putra kesayangannya, perhatiannya akan berbalik arah kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Yusuf dianggap hilang, dianggap lenyap. Watakunu min ba'di qauman sholihin, dan mereka berencana sesudah membunuh atau membuang Nabi Yusuf mereka akan bertobat menjadi kaum yang soleh. Tapi saran putra sulung Nabi Yakub yang bernama Nabi Yahuda, 12 bersaudara. Putra pertama bernama Nabi Yahuda, dia menyarankan kepada saudaranya, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, janganlah kalian bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubbi, tapi kalau bisa milih yang pilihan kedua, kita asingkan Yusuf di bumi yang jauh, kita buang Yusuf di dalam kegelapan sumur. Bahasa jub itu al-bi'ru allati latutwa, air sumur yang tidak diairi tapi nyumber sendiri, namanya jub, dan dalamnya gelap. Yahuda menyarankan jangan dibunuh Yusuf, cukup kita buang ke dalam lubang sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarah, agar Yusuf akan diadopsi, akan dijadikan anak angkat atau diambil sama sebagian para musafir yang sedang ambil air di sumur tersebut. In kuntum fa'ilin, jika maksud kalian hanya ingin memisahkan Yusuf dengan ayahanda kita, kalau tujuan kalian hanya ma'aradtum minat tafriq faktafu bidzalik, kalau tujuan kalian hanya ingin menjauhkan Yusuf dari ayah kita, jadi tidak usah dibunuh, cukup kita buang ke dalam sumur biar nanti diadopsi, dijadikan anak angkat oleh
orang-orang yang menemukan Yusuf, yang mana orang tersebut sedang mengambil air. Ba'du sayyara di sini disebutkan namanya Malik bin Dha'ar al-Khuzai. Malik bin Dha'ar al-Khuzai ini orang yang ngangsu, yang nimba air di sumur itu. Ketepatan Nabi Yusuf gelandotan timbahnya nanti. Ceritanya gitu nanti di belakang. Kita sampai di ayat ke-10 kemarin. Sekarang kita baca ayat ke-9, ayat ke-11. Ayat ke-11 sampai ayat berapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Diterangkan, qalu, saudara-saudara Nabi Yusuf 10 bersaudara. Yang jelas selain yang sekandung dengan Nabi Yusuf, yang satu ibu dengan Nabi Yusuf cuma satu orang, namanya Nabi Banyamin. Berarti totalnya 12 dikurangi Nabi Yusuf sama Nabi Banyamin. Jadi yang beraksi untuk membunuh atau mengasingkan Nabi Yusuf adalah berapa orang? 10. Jadi Nabi Yahuda, Nabi yang kelak akan jadi Nabi, ini masih belum jadi Nabi kisahnya. Dan masih muda-muda, masih labil, belum menikah semua. Yahuda. Terus yang kedua siapa namanya? Sam'un. Terus yang ketiga Royalun, terus Lawi, Yasjar, Rubil yang kedua. Yahuda, Rubil, Sam'un, Royalun, Lawi, dan Yasjar. Terus ditambahi 4 orang berikutnya, yaitu bernama Dani, Naftali, jadi Asyir. Dani, Naftali, jadi Asyir. 6 tambah 4 berarti 10 orang yang melakukan aksi ini. Tapi yang tertua namanya Yahuda. Yahuda menyarankan cukup dibuang, jangan dibunuh. Sesudah mereka sepakat untuk mengasingkan Nabi Yusuf, mereka semua menemui Nabi Yusuf. Mereka bilang gini, sal abaka ayyursilaka ma'ana. Wahai Yusuf, tolong kamu minta izin ke ayah, ke abah ya, biar abah mau melepaskanmu bersama kami. Kamu bilang nanti kita main bersama, kita berburu bersama, cari hewan buronan. Kamu minta izin. Kalau kami sendiri yang minta izin ke ayah, takutnya tidak diizini. Katanya mereka yang 10 orang ini. Nabi Yusuf suruh ngerayu Nabi Yakub. Fasa'alahu, setelah Nabi Yusuf minta izin, minta restu, minta rekomendasi dari Nabi Yakub, fatawaqqafa Yakub. Nabi Yakub terdiam, tidak jawab. Jadi tidak mengiyakan juga tidak menolak. Kalau bilang tidak boleh, takut Nabi Yusuf sedih hatinya. Kalau bilang ya silakan, takut Nabi Yusuf dibunuh. Mengapa Nabi Yakub tidak langsung mengizini? Kan Nabi Yusuf putra kesayangannya. Kenapa kok tidak langsung diizini? Karena kalau langsung diizini takut Nabi Yusuf akan mendapatkan bahaya. Terus yang kedua, kalau bilang jangan, tidak boleh kamu ikut, takut hatinya Nabi Yusuf sedih dan menangis. Nabi Yakub tidak mau melihat tangisan air mata Nabi Yusuf. Seperti itu.
Wa sababu khaufihi, faktor penyebab kenapa Nabi Yakub khawatir Nabi Yusuf mendapatkan bahaya. Annau kana ra'a fil manam anna dzi'ban ta'arrada li Yusuf fa kana yakhafu alaihi dzi'ba. Suatu saat sebelum kejadian ini, Nabi Yakub alaihissalam itu mimpi ada seekor serigala memangsa Nabi Yusuf dan memakan Nabi Yusuf. Jadi ada seekor serigala menghampiri Nabi Yusuf. Jadi ketika diminta izin sama Nabi Yusuf, tidak langsung izini, takut mimpinya Nabi Yakub kenyataan, makanya diam Nabi Yakub. Nah, mengiyakan juga tidak mentidakkan. Bas, saya minta izin diajak main sama kakak-kakak, mau diajak berburu dan bermain di taman, di hutan. Tapi Nabi Yakub diem, nggak langsung jawab. Karena nggak mendapatkan jawaban dari Nabi Yakub, akhirnya semua saudaranya ini datang langsung ke ayahnya. Yusuf kok nggak berhasil, nggak sukses ngerayu abah. Akhirnya mereka sendiri yang datang. Hanya terjadinya ayat ke-11 ini sesudah mereka melihat Nabi Yakub tidak menjawab. Akhirnya saudara Nabi Yusuf bilang, qalu ya abana, wahai bapak kami Nabi Yakub, malaka, apa yang terjadi kepadamu? La ta'manna ala Yusuf, engkau tidak merasa aman kepada kami untuk bisa menjaga Yusuf. Kenapa jenengan khawatir kami tidak bisa menjaga keamanan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, insya Allah kami semua bisa menjaga Yusuf dari hal-hal yang berbahaya. Arsilhu ma'ana ghadan, tolong besok Yusuf lepaskan bersama kami. Yarta wa yal'ab, biar Yusuf bisa berburu bersama kami, berlomba berburu bersama kami dan bermain-main, biar tidak jenuh di rumah terus. Wa inna lahu lahafidun, insya Allah kami bisa menjaganya. Seperti itu. Jadi bahasa la ta'manna ini, kalau kita baca Al-Quran pas surat Yusuf ayat 11 ini, maka wajib isma menurut masyhurnya qiraah. Jadi bacanya gini, sampai lihat mulut saya nih, cara baca ayat 11 ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Wajib ismam. Ismam itu apa? Mengisyarakan harokat dhamma. Memang ada sebagian qiraah sadza tarkul idgham, tidak mengidghamkan. Tapi qiraah yang muttafaq alaih, yang muttafaq mujma' wattafaqu aidan ala idghamiha ma'al ismam kama fil khatib. Jadi wajib diidghamkan. La ta'manna ini asalnya ada dua nun. La ta'manuna. La ta'manuna. Nun pertama harokat dhamma. La ta'manu. Nah, nanya panjang. Nun pertama harokat dhamma. La ta'manuna gitu. Terus nun pertama diidghamkan kepada nun kedua. Nu diidghamkan kepada na. Jadinya la ta'man tasdid. Paham ya? Karena nun pertama ini aslinya harokat dhamma, biar tidak mentiadakan harokat itu, jadi wajib dibaca ismam. Idgham berserta ismam. Idgham mengidghamkan huruf pertama kepada huruf kedua, nun pertama kepada nun kedua, dan dibaca ismam untuk mengisyarakan harokat dhamma. Ini tajwid, ini bukan tafsir. Ismam itu apa? Mengisyarakan harokat dhamma. Namanya isyarah tidak mengeluarkan suara. Kalau ro mengisyarakan harokat kasro, kalau ismam mengisyarakan harokat dhamma. Jadi biar harokat dhammanya tidak hilang, jadi diisyaroi. Jadi setiap kita baca surat Yusuf 4 ayat ini, kita wajib ismam, wajib mengisyaroi harokat dhamma. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Paham ya? Itu maksudnya. Aslinya la ta'manuna. Jelas ya? Alasannya kenapa kok kalau orang ahli qiraah baca tajwidnya seperti itu, pasti bibirnya mencucu.
Mencucu maksudnya isyarah harakat domanya nun pertama itu. Paham ya? La ta'manuna. Sebelum diidhamkan la ta'manuna. Setelah diidhamkan jadi nunnya tinggal satu rangkap, jadinya tasdid. La. Jadi tulisannya gini, la ta hamzah alif ya. Manuna, nunnya ada dua awalnya. Nun pertama diidhamkan kepada nun kedua, jadi cukup nunnya ditulis satu dan harokatnya na ditasdid. Paham? La ta'manna. Coba praktek. La ta'manna. Bisa? Coba. La ta'manna. Cukup gitu. Jadi dulu satu alif baru mencucu. La ta'manna ala Yusuf. Gitu. Jelas ya? Jarang orang tahu kayak gini. Ini termasuk gharibul qiraah, bacaan yang aneh di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak pernah ngaji, tidak tahu alasannya. Ya, kita lanjut, kita bahas sejarah sekarang. Tajwid sudah selesai, sejarahnya sekarang. Terusan dari setelah mereka minta izin sendiri kepada Nabi Yakub. Jadi untuk bacaan yarta wayal ab, satu qiraah ada yang membaca ya, yarta wayal ab, qiraah yang membaca nun. Kalau di Quran mushaf yang lain itu ada yang narta wa nal'ab. Kalau narta kami berburu, berlomba berburu, wa nal'ab dan kami bermain bersama. Kalau yarta Yusuf berburu bersama kami, wayal ab dan Yusuf bermain bersama kami. Jadi domirnya rujuk ke Nabi Yusuf ketika pakai ya, yarta wayal ab. Tapi ketika pakai nun, narta wanal ab, maka kami seluruh putra Nabi Yakub. Ada dua qiraah. Memang kalau ngajar tafsir tidak dijelaskan tajwidnya ya, tidak dijelaskan qiraahnya, kadang orangnya bingung. Qiraah juga perlu. Karena kalau orang hanya belajar tafsir, belajar makna Quran, tapi tidak belajar tajwid, maka nanti cara baca Qurannya tidak benar. Alif lam mim dibaca alama, kan ya? Orang tidak ngerti tajwid. Ini bagian dari tajwid tadi, la ta'manna. Kalau orang yang tidak paham pasti bacanya la ta'manna, tidak mencucuk belas. Kalau orang tidak pernah ngaji tajwid. Kita lanjut ayat 13. Jawaban Nabi Yakub sesudah dimintai izin oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Qala inni layahzununi, sesungguhnya aku Yakub ayahanda kalian, layahzununi, membikin sedih hatiku, mengkhawatirkan hatiku, antadhabu bihi, kalau kalian pergi membawa Yusuf, li firaqi, untuk memisahkan diri dari aku, wa akhafu ayyakulahu dzi'bu, aku khawatir Yusuf akan dimakan atau akan dimangsa oleh serigala. Jadi saya bahasakan serigala, tidak saya bahasakan anjing hutan, karena sinonim katanya serigala itu anjing hutan. Jadi di dalam surat Yusuf lafadznya pakai az-dzi'bu. Az-dzi'bu itu bukan harimau, bukan macan, tapi serigala atau anjing hutan bahasa lainnya. Bedanya anjing biasa sama anjing hutan itu apa? Kalau anjing biasa yang najis mughalladha itu kalbun bahasa Arabnya. Kalau anjing hutan serigala bahasa Arabnya sebagaimana di Al-Qur'an, az-dzi'bu. Bedanya apa? Kalau az-dzi'bu tidak najis liurnya. Tapi kalau al-kalbu itu najis mughalladha. Wajib dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satu air basuhan itu dari 7 itu ada yang dicampur tanah, ada yang dicampuri debu, karena ada bakteri yang tidak mati kecuali hanya pakai debu. Jadi wajib dalam pembasuhan najis mughalladha itu pakai debu di antara 7 basuhan. Sama Mas Sofi sana. Ayo, ngantuk. Sofi. Gendang. Ngantuk gimana? Kenapa takut? Kalau iya. Bentar nak, bentar. Habis ini. Gendong. Jangan.
Kalau adzibu, iya. Kalau kita kena jilat anjing yang bahasa Arabnya kalbun itu, maka tangan kita wajib dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satu dari 7 itu 1 cebok, 1 canting, 1 gayung dicampuri tanah, lalu disiramkan gini. Itu baru hilang najis mughaladzahnya. Najis mughaladzah entah itu babi atau anjing. Kalau kita dijilat anjing, tangan kita selamat. Tapi kalau kita dijilat dhi'bu, anjing hutan, tangan kita patah. Itu bedanya. Tapi tangan kita tidak kena najis mughaladzah, tapi tangan kita patah. Karena anjing hutan memang modelnya secara wajah mirip serigala sama anjing-anjing yang najis mughaladzah secara wajah, tapi giginya lebih ganas. Kalau sudah gigit ya tangan kita yang patah. Kita kena liurnya anjing, kena liurnya anjing hutan ya, kita tidak najis mughaladzah, tidak najis mughaladzah. Itu bedanya dengan liurnya kalbun, anjing biasa. Jadi saya lebih suka menerjemah adzibu dengan bahasa serigala, biar orang Indonesia tidak salah paham. Nanti mengira serigala atau anjing hutan itu najis mughaladzah nantinya. Itu loh, paham ya? Jelas. Ini fikih, ini fikih. Setelah qiraah kita bahas sejarah fikih sekarang. Oke, oleh ilmu fikih lah ya. Kalau saya baca di kitab Ibanatul Ahkam, saya teliti anunya itu, kenapa kok harus pakai debu? Kok enggak kayak najis-najis yang selain mughaladzah, cukup pakai air ya suci ya. Karena ternyata ada baksil, ada virus yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Kalau hanya pakai air, maka nanti kulitnya itu penyakitan. Kalau bukan dijilat Ustaz, tapi kita tangan kita yang megang tubuh anjing. Dilihat kalau salah satu dari kedua belah pihak itu ada yang basah, tangan kita kering tapi tubuhnya anjing ini berkeringat, ya tetap kena najis mughaladzah. Atau tangan kita basah, tubuhnya anjing ini kering, kita nyentuh anjing ya kena najis mughaladzah. Kalau salah satu dari kedua belah pihak ada yang basah, ya, paham ya, jelas. Tapi kalau jilat anjing ya pasti basahnya, misal tubuhnya. Tapi jangan benci anjing, karena ada anjing yang masuk surga. Anjing apa? Anjingnya siapa yang masuk surga? Ashabul Kahfi. Jadi di Al-Quran itu ada anjing yang masuk surga, ada anjing yang bisa bicara, ada sapi yang bisa bicara kayak manusia. Anjing yang bisa bicara itu sejarahnya di surat Kahfi. Sapi yang bisa bicara sejarahnya ada di surat Baqarah, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ada semut yang bisa bicara di surat An-Naml, sejarah Nabi Sulaiman. Ada burung bisa bicara, burungnya Nabi Sulaiman. Sekarang kita di surat Yusuf, ada anjing yang bisa bicara. Jadi ada serigala yang bisa bicara. Jadi nanti dipanggil serigala yang digosip membunuh Nabi Yusuf, sama Nabi Yakub dipanggil, dijak ngomong kayak ngomong manusia, dan dia bisa bicara seperti manusia. Nanti di belakang kita lanjut fokus ke sejarah ini. Nanti tidak cukup diteruskan besok, pelan-pelan namanya orang bahas sejarah. Kenapa Nabi Yakub bilang oh akhafu ayyakulahu dhi'bu, aku khawatir Yusuf akan dimakan oleh serigala? Alasannya tadi, karena Nabi Yakub sebelum mereka minta izin sudah mimpi Nabi Yusuf didatangi serigala. Wa kanat ardhum kasiratadz dhi'ab, di bumi tempat tinggal Nabi Yakub bersama keluarganya ini memang banyak serigalanya. Memang banyak hutan waktu itu, banyak serigala yang memakan manusia. Wa antum ghafilun, kalau sudah Yusuf dimakan serigala, takutnya kalian itu lalai, nggak jaga adikmu Yusuf. Makanya nggak saya izini, saya bilang menolak, saya takut Yusuf nangis nanti. Kalau saya izini takut Yusuf mati dimakan serigala. Itu akhirnya mereka tetap merayu, memperkuat diri
Qalu, mereka jawab setelah diomongi seperti itu sama ayahandanya, bersumpah lain. Kami bersumpah wahai ayah, akalau dzi'bu, kalau memang Yusuf dimakan oleh serigala. Wa nahnu usbah, jumlah kami ini besar banyak. Bahasa usbah itu 10 sampai 40. Kami ini 10 orang. Masa enggak bisa ngatasi satu ekor serigala yang nyakiti Yusuf? Inna idzal khasirun. Kalau kami tidak bisa jaga Yusuf, berarti kami termasuk orang yang cilaka. Kami orang yang rugi. Kami orang yang lemah. Kalau sampai tidak bisa jagain Yusuf atas keselamatannya. Akhirnya tetap secara terpaksa Nabi Yakub melepaskan Nabi Yusuf. Karena ini kalau tidak dilepaskan tidak akan terjadi takwil mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan yang sujud kepada Nabi Yusuf. Nanti hikmahnya akan terjadi 40 tahun berikutnya setelah Nabi Yusuf jadi orang besar. Nabi Yusuf kan mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Ini kalau tidak dilepas tidak terjadi. Memang sudah Allah atur skenario film para nabi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Sekarang ayat ke-14. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jubb. Ketika mereka berhasil membawa pergi Nabi Yusuf dan sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam lubang sumur, bi'anna za'u qamisahu, mereka melepas gamis yang dipakai Nabi Yusuf. Ngerti gamis? Gamis itu baju kurung yang dari sini, dari leher sampai ke kaki. Bajunya Nabi Yusuf itu baju kurung, gamis. Jadi Nabi Yusuf ditelanjangi ba'da dharbihi, setelah mereka pukuli. Setelah dipukuli wa ihanatihi, dan dilecehkan, Nabi Yusuf ditelanjangi. Wa iradati qatlihi, dan hendak mereka bunuh. Wa adluhu, lalu mereka ulurkan ke dalam lubang sumur pakai tampar, pakai tali. Jadi diikat lalu dicemplungkan ke dalam lubang sumur. Falamma wasala ila nisfil bi'ri, ketika Nabi Yusuf sampai di separuh sumur, di separuh kedalaman sumur, alquhu liyamuta, mereka sengaja melepas tali itu biar Nabi Yusuf terjatuh, biar Nabi Yusuf mati. Fasaqata fil ma', sehingga Nabi Yusuf jatuh ke dalam air. Tsumma awa ila sokhratin, kemudian Nabi Yusuf mengungsikan dirinya untuk memegang batu besar yang ada di dalam sumur itu. Jadi orang-orang kalau mau ngambil air kan ada anak tangganya, ada batu-batunya. Kalau tidak nemukan timba, Nabi Yusuf pas nemukan batu itu, gelandotan di batu itu. Fanaduhu, lalu mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, sengaja meneriaki Nabi Yusuf dari atas. Yusuf, Yusuf, pas sekarang itu, Yusuf. Mereka sengaja meneriaki Nabi Yusuf dengan maksud ingin cari tahu Yusuf mati apa masih hidup, gitu. Ingin tahu, jadi diteriaki dari Yusuf, Sup dari atas. Fanadu, mereka memanggil-manggil Nabi Yusuf dari atas sumur. Lalu fa'ajabahum bidhonni, fa'ajabahum yadhunnu rahmatahum. Nabi Yusuf terpaksa menjawab panggilan saudara-saudaranya karena menduga, karena berasumsi bahwasanya saudara-saudaranya rahmat, sayang kepada Nabi Yusuf. Iya, saya di bawah gitu. Dijawab. Padahal mereka itu ingin memastikan Yusuf sudah mati apa masih hidup. Tapi sayang Nabi Yusuf tetap menjawab. Sehingga mereka tidak mau pergi dari sumur itu. Sampai 3 hari 3 malam. Dijaga dari sumur. Ada yang ronda di atas. Masa kuat Yusuf 3 hari tidak dikasih makan, masih hidup saya. Nanti setiap hari dipanggil-panggil. Sup, si urip sup. Masih hidup sis. Jadi ditanya, fa'aradu radkhahu. Ini sangat sadis. Fa'aradu radkhahu bisokhratin. Setelah mendengar suara jawaban dari Nabi Yusuf, mereka sengaja ingin meremuk Nabi Yusuf dengan menjatuhi batu besar dari atas sumur. Jadi mereka ngambil batu besar, mau dijatuhkan ke dalam lubang sumur,
biar mengena Nabi Yusuf. Famana'ahum Yahuda, tapi aksi mereka dilarang oleh putra sulung, saudara paling tua, yaitu Kak. Jangan, kan kalian sudah berjanji ke saya tidak akan membunuh Yusuf. Kenapa kalian tega? Waktu itu Nabi Yusuf berumur, ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang 12 tahun. Umurnya Nabi Yusuf pada saat dibuang ke sumur. Berarti perkiraannya anak SD kelas 6 atau anak SMP masih ya. Masih SMP Nabi Yusuf. Masih muda. Kalau 17 berarti SMA kelas 1 ya. 17. Pada saat Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur ini, selama 40 tahun dari Nabi Yusuf mimpi sampai Nabi Yusuf bertemu lagi dengan Nabi Yakub, ini 40 tahun. Lam tajif fiha ainu Yakub, air mata Nabi Yakub tidak mengering. Jadi sampai air mata itu habis ya. Jadi Nabi Yakub ketika ditinggal Nabi Yusuf menangis terus setiap hari, mikirin Nabi Yusuf sampai air matanya ini habis, sehingga darah yang keluar dari matanya, sehingga matanya Nabi Yakub alaihissalam ini buta. Diceritakan ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW, ini terakhir ya, setelah ini kita tutup, kita lanjutkan besok. Ruya diriwayatkan annahum, bahwa saudaranya Nabi Yusuf, lama barozu bi ila Sahra, ketika sudah berangkat pergi membawa Nabi Yusuf ke padang Sahara untuk alasan berburu atau bermain, akhadhu yu'dzunahu wa yadribuna, mereka sengaja menyakiti Nabi Yusuf dan memukuli Nabi Yusuf, hatta kadu yaktuluna, sampai Nabi Yusuf hampir mati, sampai mereka hampir membunuh Nabi Yusuf. Fasoro yasihu yastaghisu, pada saat Nabi Yusuf dipukuli, dihajar, Nabi Yusuf teriak kesakitan dan minta tolong, tapi mereka tidak menghentikan pukulannya. Jadi digeret, ditelanjangi kayak hewan gitu, digeret, ditali gitu. Akhirnya Yahuda, anak yang paling sayang kepada Nabi Yusuf ini, tidak tega melihat Nabi Yusuf disiksa. Yahuda kemudian melarang mereka, ama ahadtumuni ala taqtuluh, apakah kalian belum berjanji kepada aku bahwasanya tidak akan membunuh Nabi Yusuf? Kalau kalian terusan menyiksa Yusuf seperti itu, sebelum sampai ke sumur yang sudah jadi perjanjian kita, Yusuf akan mati. Hentikan pukulan kalian. Itu dipukuli, dihajar. Anak kecil usia SD kelas 6 atau SMP ya, dihajar, disiksa seperti itu. Fa'atau bihi ilal bi'ri, kemudian mereka akhirnya menghentikan pukulannya dan mendatangi sumur yang sudah jadi perjanjian. Fadalluhu fiha, Nabi Yusuf diulurkan ke dalam lubang sumur. Fata'allaqa bisyafiriha, sampai Nabi Yusuf bergelantungan di tepi sumur. Wa naza'u qamisahu, tepi sumur kan ada tepinya. Mereka melepas, menelanjangi pakaian Nabi Yusuf, liyal tohu bidam. Tujuan pakaian Nabi Yusuf dilepas ini apa? Nanti pakaian Nabi Yusuf ini dilumuri dengan darah, dengan alibi, dengan alasan dihadapkan ke ayahnya, Yusuf dimakan oleh serigala. Ini bukti darahnya di pakaiannya gitu loh. Nanti pakaiannya diambil, ditelanjangi untuk itu, untuk dilumuri dengan darah. Wayahtalu bihi ala abihim, untuk melakukan tipu daya, mengkelabui ayahanda mereka. Faqala, Nabi Yusuf ketika mereka menelanjangi Nabi Yusuf teriak seperti ini, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, ruddu alayya komisi, kembalikan gamisku kepadaku, atawari bihi, agar aku bisa menutup auratku kembali dengan pakaianku. Akhirnya mereka menjawab, Ud'ul ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar yalbasuka wa yu'nisuka. Panggillah 11 bintang, matahari dan rembulan, biar mereka yang
memberikan pakaian kepadamu dan yang membahagiakan kamu Yusuf. Jadi mereka ini dengar kisah mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Kamu jangan minta tolong ke kami, bahasa kasarnya gitu. Sudah minta tolong ke 11 bintang, matahari dan rembulan yang bersujud kepadamu. Biar mereka yang ngasih pakaian kamu dan yang membahagiakan kamu, yang menyelamatkan kamu dari siksaan kami. Jadi bilang gitu. Dalam cerita disebutkan anak Ibrahim alaihissalatu wassalam hina ulqiya finar, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dilemparkan ke bara api oleh raja siapa? Raja siapa yang bakar Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke bara api, yang kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, di saat itu jurida ansiyabi, Nabi Ibrahim juga ditelanjangi oleh Raja Namrud dari pakaian yang beliau pakai. Fa'atahu Jibril alaihissalam biqamisin min hariril jannah. Lalu pada saat Nabi Ibrahim ditelanjangi oleh kaumnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril alaihissalam yang disuruh oleh Allah untuk membawa pakaian sutra dari surga, gamis sutra dari surga. Gamis sutra ini lalu sama malaikat Jibril dipakaikan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Dan pakaian ini fadafa'u Ibrahim ila Ishak. Sebelum Nabi Ibrahim meninggal dunia, gamis sutra surga ini diwariskan kepada Nabi Ishak alaihissalam. Lalu sebelum Nabi Ishak meninggal dunia, fadafa'ahu Ishak ila Yakub, diwariskan kepada Nabi Yakub oleh Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim mewariskan gamis sutra surga kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak sebelum meninggal mewariskan gamis sutra surga ini kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub faja'alahu fi qasabatin min fiddah, meletakkan gamis sutra surga ini di sebuah lumbung yang terbuat dari perak, leontin perak. Ini ajaib karena pakaian surga tidak bisa dilogika, pakaian sebesar itu bisa masuk ke leontin. Dan sama Nabi Yakub ini, gamis sutra surga ini dimasukkan ke dalam sebuah leontin perak. Faja'alahu fi qasabatin min fiddatin wa ja'alaha fi unuqi Yusuf. Lalu leontin perak yang berisikan gamis sutra surga ini diletakkan sama Nabi Yakub di leher Nabi Yusuf. Jadi dibuat kalung, diletakkan. Fa'albasahul malak iya hina ulqiya fil jub. Pada saat Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam kegelapan sumur itu, lalu pakaian gamis surga ini dipakaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Yusuf. Sehingga pada saat Nabi Yusuf pakai pakaian gamis sutra surga itu, fa'adha'a lahul jub, sumur yang aslinya gelap gulita menjadi terang kayak disinari lampu. Wa sayati annaul qamis alladhi arsalahu ma'al bashir bi amri Jibril. Dan pakaian ini pula yang bisa menyembuhkan kedua mata Nabi Yakub dari butanya, gamis sutra surga. Entah sekarang dipegang siapa ini. Kita dapat warisan itu ya. Kan Nabi Yusuf ke anaknya, anaknya ke anaknya. Entah siapa yang megang sekarang. Jadi Nabi Yusuf nikah sama Siti Zulaikha, punya anak 2 dan dijadikan nabi Allah. Wa barahu annahu la yulqu ala mubtala illa ufiha. Pakaian ini kalau diselimutkan ke orang sakit atau orang yang kena musibah langsung sembuh. Nabi Ibrahim setelah pakai pakaian ini tidak mempan dibakar api. Nabi Yusuf setelah pakai pakaian ini, beliau bisa menerangi sumur. Jadi langsung kayak hidup di tempat kayak gini, terang, tidak gelap. Kita lanjutkan kisah ini besok aja. Kisah selanjutnya, aslinya ada sejarah doa yang diajarkan Nabi Yakub, malaikat Jibril kepada Nabi Yusuf. Insya Allah besok. Di doa biar selamat dari perbuatan jahat, perbuatan dolim,
itu yang ngajari Nabi Yusuf langsung malaikat Jibril dari Allah. Doa ini insya Allah besok saya tuliskan, biar kita kalau ada apa-apa takut ada bahaya, kita dipegal atau mau didolimi orang, ditagih hutang kita baca doa itu biar tolong sama Allah. Ini doanya Nabi Yusuf dari malaikat Jibril dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya. Dan mudah-mudahan kita dapat barokahnya kami setelah surga itu. Barangkali dipakaikan ke kita ketika kita terdesak. Amin. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya kita bisa menuai Lailatul Qadar, bisa beribadah di malam mulia itu. Ala diniyat wa ala kunniyatin sholihah wa ala kulli man wasala fi sholih bi janabil mustafa wal mujaddafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ikuti. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.